Baik Bapak Ibu, di kesempatan siang hari ini Bapak Ibu tahu apa yang jadi tema khotbah, tema firman Tuhan di bulan Maret ini? Bapak Ibu tahu tentang apa Bapak Ibu? Apa? Mengampuni ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu udah nggak semangat bacanya. ya. Tuh. Ada beberapa judul yang bikin jemaat itu kalau baca itu semangat banget loh Bapak Ibu. Walaupun belum terjadi. Misalnya, diberkati berkelimpahan. Wah, Bapak Ibu ya. Kita itu amenkan itu seakan-akan gini. Iya, itu akan terjadi walaupun belum. Kalau yang ini soalnya udah terjadi. Ya, kita udah alami ya. Makanya untuk baca aja kita butuh anugerah. Apalagi yang khotbah Bapak Ibu ya. Yang baca aja, yang dengar aja butuh anugerah, apalagi yang khotbah Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, siang hari ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu tentang topik mengampuni. Pertanyaannya gampang Bapak Ibu. Gampang banget, jawabnya juga pasti gampang, susah banget. Berapa banyak Bapak Ibu yang sejak ada di muka bumi ini, sampai hari ini duduk dengerin firman, udah jadi Kristen dari awal ya. Sampai akhir maut memisahkan, tetap aja setia melayani Tuhan. Bapak Ibu yang sepanjang waktu, sepanjang musim, sepanjang masa, yang gak pernah terluka. Gak pernah ya? Gak pernah? Yang gak pernah terluka, berarti semua pernah? Anda bukan cuma pernah terluka loh Bapak Ibu, Anda itu melukai loh Bapak Ibu. Tuh kan? Marah kan Bapak Ibu ya? Pas cocok berarti mengampuni ya. Seringkali kita suka berpikir gini, Pak saya terluka. Anda lupa, Anda itu pernah melukai loh. Halo Bapak Ibu? Kita itu seringkali dalam kehidupan kita fokus sama apa yang kita alami. Setuju? Tapi kita nggak pernah fokus, nggak pernah sadar bahwa kita itu bukan cuma apa yang kita alami, tapi kita itu apa yang kita lakukan. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau yang namanya terluka, itu gini, apa yang Anda alami. Setuju? Yang pernah terluka, bilang amin. Tuh, yang aminnya panjang dan lama, berarti lukanya panjang dan lama. Ya, belum saya bilang amin, udah amin loh soalnya. Ya. Karena gini, Anda terluka itu apa yang Anda alami. Tapi kalau Anda melukai itu adalah gini, apa yang Anda lakukan. Nah pertanyaannya Bapak Ibu lebih ingat mana yang apa yang Anda lakukan atau yang apa yang Anda alami. Nah, tuh kan. Makanya memang firman ini cocok buat Anda dan saya. Karena kita lebih sering ingat apa yang kita alami, bukan apa yang kita lakukan. Sementara Tuhan mau bikin beres pada apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda alami. Tuh. Harus sadar kan? Oh. Sampai lupa balik Bapak Ibu. Oh. Kita itu tuntut Tuhan yang di sini kan? Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Sementara Tuhan tebus Anda dari apa yang di sini. Sementara Anda tuntut Tuhan pada apa yang Anda alami. Pak saya ditipu, Pak saya dilukai, Pak saya dikecewakan, Pak saya difitnah, Pak saya Sementara Tuhan itu akan beresin bukan pada apa yang Anda alami dulu, tapi pada apa yang Anda lakukan. Memang wajah-wajah bukan pelaku di sini memang Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bagus. Saya ganti khotbah Bapak Ibu. Kayak Bapak Ibu itu enggak gini. Kayak Bapak Ibu gini, semuanya terluka tapi enggak pernah ada yang jadi pelaku. Kami korban, Pak. Lupa Bapak Ibu.
Oke? Jadi hari ini kalau Bapak Ibu mau belajar pengampunan, bukan dulu gini pada apa yang saya alami. Bukan. Karena kalau Anda sekedar melihat pengampunan dari apa yang Anda alami, berarti Anda kan korban, kan? Setuju nggak? Tapi sejatinya jauh sebelum apa yang Anda alami, Anda itu udah jadi pelakunya. Makanya ada hukum tabur tuai. Lu Anda pernah menjadi pelaku lukai orang, terus kenapa Anda marah kalau orang lukai Anda? Kan ada hukum tabur tuai. Memang iya. Anda cuma pikirkan hukum tabur tuai kan, siapa yang menabur? Dia yang menuai. Sama. Anda jangan pikir tabur tuai cuma di persoalan duit tok. Kalau saya tabur banyak, saya akan terima lebih banyak. Setuju nggak Bapak Ibu? Sama. Karena Anda tabur luka, Anda menuai luka. Setuju Bapak Ibu? Enggak ya? Nah, setuju? Yang gitu Bapak Ibu. Ya? Supaya kelihatan pelaku-pelakunya. Oke? Jelas Bapak Ibu? Oke? Clear ya? Jadi gini, bukan pada apa yang Anda alami, tapi pada apa yang Anda. Nah, yang sering kali Anda ingat-ingat itu, Anda lukai orang atau orang lukai Anda. Yang sering kali Anda ingat gini, Anda terlukanya loh, bukan waktu Anda melukainya loh. Loh saya itu jarang ingat saya lukai papa saya loh. Tapi yang saya selalu ingat sampai khotbah kayak gini nih loh. Itu waktu papa saya lukai saya loh. Makanya Bapak Ibu, khotbah mengampuni itu bikin Anda itu sadar diri dan tahu diri. Oke? Saya itu jarang tuh, bahkan gak pernah. Waktu live cool, ya, live apa itu? Komsel ya, live gitu. Saya itu jarang dengar. Ada orang kesaksian, dia bangga banget cerita, dia jadi pelaku yang bikin orang lain terluka. Tapi yang selalu termehe-mehe itu, Bapak Ibu, waktu kita cerita apa? Kita jadi kita dilu. Pastor tahu nggak? Orang itu mertua saya. Gitu. Ngomong mertua langsung hidup kan Bapak Ibu. Aduh. Pastor tahu nggak suami saya, istri saya. Tapi jarang dia cerita. Saya memang pelakunya, jarang. Yang selalu minta belas kasihan pelaku apa korban? Tuh kan. Halo. Kalau Anda selalu posisikan diri Anda korban, makanya Anda selalu minta belas kasihan. Anda lupa Anda juga pernah jadi pelaku. Nah waktu Anda jadi pelaku, Anda minta diampuni kan? Iya enggak? Tapi kenapa waktu Anda jadi korban, Anda nggak mengampuni orang yang jadi pelaku? Saya ulang. Saya mau desak Anda supaya Anda itu tahu diri, sadar diri. Jangan merasa paling benar Bapak Ibu. Oke, yang paling benar dan kebenaran itu paling benar, cuma Yesus Kristus namanya. Oke? Anda itu kalau jadi korban Bapak Ibu. Aduh. Itu mengemis, minta belas kasihan. Betul kan Bapak Ibu? Bapak Ibu saya mau kasih tahu dengar baik-baik. Kenapa kalau Anda jadi pelaku, Anda minta diampuni? Sementara kalau Anda jadi korban, Anda kenapa nggak mengampuni? Padahal Anda itu bawa dua sifat. Anda pelakunya, Anda juga pernah jadi korbannya dan sebaliknya. Boleh dilanjutkan Bapak Ibu? Bapak Ibu udah. Oke? Makanya Bapak Ibu, yang hari ini lagi terluka, yang hari ini lagi pahit, ingat baik-baik, Anda pernah melakukan yang sama ke orang yang berbeda. Saya ulang. Buat Anda yang hari ini dengerin khotbah ini, duduk dimanapun Anda berkata gini, enggak, saya itu korban Pak, saya terluka Pak. Sebelum itu Anda pernah jadi pelaku dengan orang yang berbeda.
edisinya beda. Paham Bapak Ibu? Udah siap dari wajah. Buka ayat Bapak Ibu ya. Oke, sebelum buka ayat. Bapak Ibu tahu nggak? Tuhan itu, tanda kutip, memilih orang-orang untuk dia datangkan untuk melukai kita. Tuh, nggak ada yang amin memang. Hah? Saya ulang Bapak Ibu. Orang yang hari ini yang sedang Anda lagi pikirkan wajahnya, ya, lagi Anda pikirin. Sementara saya khotbah ini, Anda lagi pikirkan orang lain atau mungkin lagi pikiran saya. Bapak Ibu, Tuhan seringkali dengan sengaja memilih orang-orang yang datang dalam hidup Anda. Dia pilih memang untuk datang membentuk Anda. Dia nggak asal kirim. Kenapa? Karena orang yang melukai kita itu alat Tuhan. Ucapkan bersama-sama saya, orang yang melukai saya adalah utusan Tuhan. Jangan ditengking. Emang setan apa Bapak Ibu? Lah Bapak Ibu, kalau Tuhan yang utus berani tengking? Dirawat malah. Lo alat kok. Alat kalau rusak, yang punya alat marah nggak? Ih, susah jawab ya Bapak Ibu. Loh. Sampai mau ngomong speechless Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Kalau Anda percaya bahwa orang yang melukai Anda itu alat Tuhan untuk membentuk Anda, berarti orang yang datang dalam hidup Anda dan dia datang maaf, melukai Anda. Belajar syukuri Pak, Bu. Tuhan sengaja pilih Saul. Secara khusus bentuk Daud. Halo? Tuhan sengaja pilih Nebukadnezar untuk bentuk Daniel. Dia nggak pilih orang lain. Tuhan sengaja hadirkan Potifar, istri Potifar, Firaun untuk bentuk Yusuf. Jadi ada orang-orang tertentu memang datang dalam hidup kita punya spek yang sama. Di kantor orangnya beda, sifatnya sama. Yang lukai kita kayak yang di gereja. Di gereja mirip, di kantor mirip, di mana-mana, di pasar juga mirip. Orangnya beda tapi sifatnya mirip. Artinya gini, memang yang Tuhan lagi mau urus bukan orang-orang ini, Anda. Sementara Anda, urus orang yang lukai Anda kan? Sementara Tuhan, urus yang terluka. Makanya Anda gak pernah satu jurusan sama Tuhan. Coba, ngurus KTP itu di mana? Di Spenduk. Di Jakarta ada kan? Masa Jakarta nggak ada? Ada kan? Nggak pernah urus KTP ya Bapak Ibu ya? Ini calo semua kelihatannya. Ngurus saya. Bapak Ibu kebayang nggak? Urus KTP itu kan di Spenduk. Coba Bapak Ibu urus KTP di Departemen Kesehatan. Nah yang Tuhan mau urus A, yang Anda mau urus B. Makanya Anda selalu salah jurusan. Dan hidup Anda nggak pernah menang-menang. Halo? Jadi kalau ada orang yang Tuhan kirim lukai Anda, yang Tuhan mau urus itu bukan orang yang lukai Anda. Anda. Halo? Boleh lanjut ini, boleh lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu bilang, ini saya baru dengar khotbah model kayak gini. Ya memang kudu dengar Bapak Ibu. Karena yang di depan pengalaman berulang-ulang dilukai. Halo? Saya ulang ya. Tuhan sengaja pilih orang untuk datang dalam hidup Anda, untuk bentuk Anda. Jadi Tuhan kirim orang itu, siapapun orang itu untuk bentuk Anda. Jadi fokus Tuhan itu pada Anda. Kenapa Anda fokus pada orang itu?
Makanya kalau yang Tuhan urus, yang Tuhan utus di kantor, si A, Anda nggak menang-menang dengan yang di kantor. Begitu Anda di gereja, Tuhan utus lagi si B yang mirip dengan si A. Nggak menang-menang juga. Tuhan utus lagi si C di rumah. Nggak tahu, terserah rumahnya. Mirip dengan si A dan B. Makin Anda nggak pernah beresin, makin Anda nggak fokus pada pemberesan diri. Tapi Anda tuju A, B, dan C, muncul D lagi. Muncul E lagi. Sampai Z. Setelah Z nggak tahu apa namanya. Ya, jadi yang memperbanyak, yang memultiplikasikan orang-orang itu siapa? Bukan Tuhan. Keputusan Anda. Dengar baik-baik. Tuhan itu sensitif di area respon hati. Halo? Tuh, lihat saya aja sampai miring-miring Bapak Ibu. Tuhan itu sensitif loh. Makanya kalau dia izinkan si A datang dalam hidup saya di area pelayanan, gak beres. Nanti waktu di kantor, B, di klien, C, dimanapun D. A, B, C, D itu orang-orangnya beda, tapi datang dengan paket yang sama bentuk saya. Jadi makin banyak orang, itu tergantung Anda, bukan tergantung Tuhan. Jelas Bapak Ibu? Keputusannya apa? Ngampuni. Gak mau. Ya, Anda memperbanyak orang. Ada F, ada G, ada H, syuting saya. I, J, K, sampai jatuh. Siapa yang memperbanyak itu? Anda. Tuhan cuma ngirim. Karena Anda yang pesan. Karena Anda yang order. Pernah makanan datang sendiri tanpa Anda order? Pernah kalau pas Anda ulang tahun tok. Tiba-tiba datang. Atau salah alamat. Lagi nggak ulang tahun dikirim, salah alamat. Pernah ngalamin itu? Pernah. Saya itu kalau pas ulang tahun, tiba-tiba ada yang datang. Tapi saya nggak pesan, ulang tahun. Oke, mau tahu ulang tahun saya? Nggak usah. Jadi, Anda kayak gitu kan Bapak Ibu. Tapi ada yang kita nggak pesan, lagi nggak ulang tahun, datang sendiri, salah alamat. Nah Tuhan itu nggak pernah salah alamat. Kayak Ayu Ting Ting. Lagunya kan salah alamat kan. Gitu. Nggak pernah. Dia tahu siapa yang dia mau utus untuk bentuk Anda. Makanya fokusnya bukan pada orang yang melukai Anda. Tapi orang yang melukai Anda, bukan fokus itu. Tapi apa yang harus Anda ubah? Apa yang Tuhan mau perbaiki dari hidup Anda dengan hadirnya orang-orang yang tadi? Jelas Bapak Ibu? Fokusnya Tuhan pada apa yang Anda lakukan. Fokusnya Anda pada apa yang Anda makanya beda jurusan. Jelas sampai sini? Mari lihat ayat. 2 ayat aja ya. Habis itu apa? Selesai Bapak Ibu ya. Ya, nggak usah banyak-banyak ayat ya. 2 ayat pulang bawa disimpan. Ya, jadi bukan gini, pulang bawa pahit tambah pahit, bukan ya. Ya. Ya, Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu lihat ayatnya dulu. Saya mau mulai dari Lukas pasal 23 ayat 34. Yang tadi saya jelaskan itu, di Lukas 23 ayat 34. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat. Baca ayatnya. 2, 3. Yesus berkata, sampai situ aja. Oke, sampai situ aja. Ayat 34 bagian A. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu saya mau tanya, sebenarnya mereka tahu nggak apa yang mereka buat? Nggak tahu. Tahu. Bapak Ibu masa Bapak Ibu tampar orang Bapak Ibu lupa? Itu keterlaluan Bapak Ibu. Ya, itu amnesia tingkat akut Bapak Ibu. Bapak Ibu maki-maki orang mendadak lupa Bapak Ibu. Enggak kan? Tapi yang menariknya jawaban Yesus loh. Bapak Ibu pernah melukai orang dan Bapak Ibu luka? Apa Bapak Ibu lupa? Kalau nggak sengaja. Tapi kalau Bapak Ibu
umpat orang, maki orang, fitnah orang, ambil keuntungan dari orang. Pokoknya merugikan orang. Pernah lupa? Keterlaluan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lupa gitu ya. Ya, memang gitu, pelaku suka lupa, tapi kalau jadi korban ingat seumur hidup. Kalau kita jadi pelaku itu lupa. Hari ini kita lakukan, sebelum kita lakukan kita udah lupa, bayangkan Bapak Ibu ya. Ya. Kita kalau jadi pelaku itu kita suka lupa loh. Tapi coba kalau kita jadi korban. Tuhan lupa aja kita ingatin. Ingat ya Tuhan. Kalau Tuhan gak lakukan saya bertindak. Loh Tuhan. Tuhan lupa aja ada yang ngancam kok. Nah yang menarik di ayat ini, Yesus justru bilang, mereka itu gak tahu apa yang mereka buat. Sementara sejatinya sebenarnya mereka tahu gak apa yang mereka buat sama Yesus. Memang mereka salibin Yesus, mereka lupa gitu. Mereka hina-hina Yesus, tusuk itu, pakai mahkota duri, mereka lupa. Enggak kan? Tapi bagi Yesus, Yesus berkata gini, mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Halo, maksudnya apa? Yang tadi saya bilang di awal. Fokusnya Yesus. Pintu untuk beresin Anda. Bukan beresin orang yang lukai Anda. Oke? Orang yang lukai Anda. Yesus bilang, mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Sementara yang lukai Anda tahu nggak? Kenapa tahu? Sementara bagi Yesus mereka nggak tahu. Karena bagi Yesus, yang Yesus lagi mau latih pengampunan itu adalah gini. Anda yang belum beres dari hidup Anda. Makanya Tuhan izinkan orang-orang itu datang melukai Anda. Karena waktu Anda terluka, ada karakter yang dimatangkan. Halo? Setuju? Harusnya topik khotbah ini bisa dikhotbahkan semua orang karena semua orang pernah terluka. Setuju Bapak Ibu? Oke. Makanya Yesus bilang, mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Sementara bagi mereka, mereka tahu. Nah, mari perhatikan cara Yesus melihat perspektif Yesus. Bahwa ingat orang-orang yang datang melukai Anda. Fokusnya Yesus itu bukan pada orang-orang ini, pada Anda sendiri. Ada yang dia mau bentuk, ada yang dia mau kikis, ada yang dia mau bersihkan, ada yang dia mau rapikan dari hidup Anda. Dan dia tahu orang-orang yang seperti apa yang akan datang menjumpai Anda dan melukai Anda. Makanya kalau dia datang, layani dengan baik. Ya, layani dengan baik. Jangan coba ditengking. Anda tengking itu, Anda menengking Roh Yesus Kristus. Tuh kan, mulai kebayang orangnya ya. Mulai, benar Pak. Gitu. Paham sampai sini Bapak Ibu? Paham? Yuk, lihat lagi satu ayat. Masih ada satu ayat lagi. Oke? Lihat, Mazmur 119 ayat 71. Ada ayat hafalan ini Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah terima ayat mas, biasanya beberapa gereja itu bagikan ayat mas di awal tahun ya. Wah ini benar Pak, Bu. Kalau begitu Anda terima ayat ini, lemas Bapak Ibu. Tapi coba, kalau ayatnya gini, diberkatilah kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Yes, ini pasti dari Tuhan. Kalau ini dari setan. Gitu Bapak Ibu. Tuh Bapak Ibu. Saya baca ya. Saya baca, biar saya aja yang ngalami ayat ini. Ya. Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapanmu. Bapak Ibu tahu nggak? Cara terbaik Anda belajar ketetapan bukan waktu khotbah. Oke? Oke? Anda belajar ketetapan Tuhan. Mazmur Daud ini bilang, justru waktu dalam Anda akan hargai betapa pentingnya mengampuni kalau Anda pernah terluka dong. Anda akan menghargai betapa waktu
ini adalah kesempatan waktu Anda di titik akhir kehidupan, tiba-tiba Tuhan sembuhkan Anda kan? Jadi rupanya ketetapan Tuhan selalu bersandingan, berjalanan, beriringan, berurusan dengan penindasan. Jadi Anda gak akan pernah belajar ketetapan Tuhan hanya waktu di khotbah. Halo Bapak Ibu. Anda bisa khotbah mengampuni nggak kalau Anda nggak pernah terluka? Pendeta juga manusia, Pak, Bu. Halo? Pastor Jeff gimana? Pernah terluka nggak? Coba luka apa? Luka dalam? Pernah. Luka luar? Pernah. Pernah Bapak Ibu. Oke? Bapak Ibu kebayang nggak kalau saya saat ini lagi khotbah, Bapak Ibu khotbah, terus saya itu clash dengan Pak Edric. Wah, sampai kita itu berantem itu sampai pasti saya kalah, pasti. Dari badan aja udah kalah. Tapi karena saya di bawah pengurapan mungkin kalah gitu. Enggak bercanda Bapak. Itu lagi sengit, lagi clash, lagi pahit, sama-sama pahit, enggak saling mengampuni. Terus saya naik mimbar khotbah pengampunan. Pak Edric bilang, Pak, Pret. Halo? Setuju? Tapi begitu saya rilis pengampunan, Pak Edric itu nggak punya alasan untuk menyerang saya. Halo? Makanya waktu Yesus tebus hidup Anda, iblis nggak punya alasan ngambil Anda. Karena dibayar lunas sama dia. Sekali untuk selamanya, ada jaminan. Keren banget tuh. Coba, paham Bapak Ibu? Jelas? Hidup kita itu udah digadaikan loh. Sampai kemudian Yesus mati, tebus kita. Jelas Bapak Ibu? Keluar sampai sini? Jadi Anda akan belajar banyak ketetapan Tuhan. Justru waktu ada proses penindasan. Yang namanya tertindas, mana ada enaknya. Bapak Ibu saya mau tanya, lebih enak mana jadi penindas apa yang tertindas? Halo? Makanya ayat ini nggak ditulis gini, bahwa aku penindas itu baik bagiku. Halo? Bapak Ibu jangan setelah ini, puji Tuhan, ini kesempatan saya jadi penindas. Pulang dari sini, habis itu anak menantu saya, habis itu dia. Bukan itu Bapak Ibu. Anda yang telah berniat seperti itu, Anda berhadapan dengan Tuhan langsung. Tuh enak kan? Enak kan? Kalau orang itu udah mencoba sejak awal itu, modus operandinya, gitu kan ya. Itu udah memang secara sadar dan sengaja, memang bikin Anda hidup Anda menderita. Gak usah khawatir, gak usah tenang. Anda dibela Tuhan. Tapi sebelum Anda dibela Tuhan, Tuhan izinkan dulu Anda tertindas. Saya ulang ya. Tuhan izinkan dulu Anda tertindas, baru Tuhan Halo, ulang ya. Tuhan izinkan dulu Anda tertindas, baru Tuhan, kenapa ada pembela di persidangan? Memang tiba-tiba dia nongol sendiri, Anda gak bikin salah, dia bilang, saya bela Anda. Nggak ada kan? Karena Anda punya problem, baru ada pembela. Sama, Anda ngalamin dulu. Baru Tuhan yang bela. Kan ada lagunya. Makanya Daud bilang, aku tertindas, bukan aku penindas. Jelas sampai sini Pak? Pak, gawat Pak. Selama ini saya penindas. Gantian, udah terlalu lama Anda jadi penindas. Sekarang tukar tempat, Anda tertindas dulu. Halo? Paham Bapak Ibu? Ayat terakhir. Mari kita lihat. Iya benar Pak, gak usah khawatir. Ini ayat terakhir. Pak, khotbah lebih lama Pak. Cukup waktunya. Bapak Ibu. Yuk, Ibrani 12 ayat 15. Ibrani pasal 12 ayat 15. Sampai bagian ini saya kasih kesempatan buat Anda gak mau ngampuni. Sampai Anda baca ayat ini. Ya,
Oke? Boleh, Pak Ibu. Pak, saya kekeh Pak. Saya itu kayak Yesus, gak berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sama dalam hal mengampuni, saya putuskan gak akan berubah. Pahit, 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 yes. Wah, ada slogannya loh Bapak Ibu. Yuk, Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Jagalah, dimulai dengan kata jagalah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan. Apa? Ternyata Bapak Ibu. Anda tahu nggak? Makanya kenapa dari tadi saya bilang, kalau Anda terluka, Anda jangan fokus kepada orang yang melukai Anda. Kalau Anda terluka, Anda mesti fokus pada apa yang mesti Anda beresin. Kenapa? Alkitab bilang, supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Kenapa Anda mulai pahit? Karena Anda fokus pada orang yang melukai Anda. Anda nggak fokus pada karya dan kasih karunia-Nya. Halo? Kenapa Anda selalu fokus pada orang yang melukai Anda? Karena Anda lupa. Bahkan dosa Anda diampuni kok. Halo? Orang yang melukai Anda, oke? Coba Anda compare, Anda bandingkan dengan dosa yang Anda buat. Jahat mana? Jahat mana? Jahat mana Bapak Ibu? Orang yang melukai Anda sama dosa puluhan tahun yang dulu-dulu yang pernah Anda buat. Jahat mana? Puji Tuhan Pak. Jahat dia. Nah itu dosa Anda yang paling gak bisa diampuni. Paham Bapak Ibu? Makanya Alkitab bilang ini. Orang kalau udah gak fokus sama kasih karunia Tuhan. Orang itu kalau menjauh dari kasih karunia Tuhan. Pasti tumbuh akar pahit. Mau contoh? Mau. Pak Edrik maju lagi Pak Edrik. Pemain keyboard bisa bantu. Oke. Kenapa saya contohkan Pak Edrik? Biar gampang contohnya. Oke. Bapak Ibu coba hadap-hadapan sama saya. Bapak Ibu saya mau tanya. Kalau ayat ini kita balik. Saya mendekatkan diri kepada kasih karunia. Yang saya lihat siapa? Yang di depan saya siapa? Karena yang di depan saya cuma Pak Hendrik. Tuh, lihat perut ketemu perut. Wajahnya belum ketemu perutnya dulu Pak. Gak apa-apa bercanda Bapak Ibu ya. Paham Bapak Ibu? Pak Hendrik coba peluk saya. Atas. Yang saya lihat cuma Pak Hendrik. Paham? Tapi waktu saya mulai menjauh. Saya mulai melihat ruas-ruas yang lain gak? Setuju? Bener lagi. Pak Hendrik tetap. Saya yang menjauh. Yang tadinya hadap-hadapan gini, saya nggak bisa lihat Bu Siska. Setuju? Tapi saya mundur. Kelihatan Bu? Makin kelihatan loh. Makin kelihatan loh. Makin kelihatan loh. Makin kelihatan loh. Mau jatuh. Makin kelihatan kan? Paham maksudnya? Kalau Anda menjauhkan diri dari kasih karunia, makanya Alkitab bilang, mudah tumbuh akar pahit.
Anda itu gini, tiba-tiba dikit-dikit gampang tersinggung. Dikit-dikit gampang marah. Dikit-dikit sensitif. Padahal dulu enggak ya. Orang lupa ulang tahun Anda tahun yang lalu, enggak marah. Kenapa tahun ini marah? Halo? Kenapa? Karena dulu tahun lalu Anda mendekat pada kasih karunia. Tahun ini Anda menjauh. Begitu Anda menjauh, tumbuh akar pahit. Tumbuh akar. Tapi kalau lagi dekat, gak bisa lihat apa-apa saya selain Kristus yang di depan saya. Yang saya lihat Kristus kok. Yang saya sentuh itu Kristus. Yang saya bayangkan Kristus. Yang saya renungkan Kristus. Dia mati di atas kayu salib untuk tebus dosa saya. Pak Jeff, kesalahan orang itu yang lukai Bapak. Kristus udah terima saya. Apa alasan saya nggak terima dia? Jelas Bapak? Dekat. Tapi kalau jauh, mulai. Kalau udah kayak gini, apanya mau dilihat Bapak Ibu? Semua ketutup kan? Karena yang Anda lihat cuma Kristus. Tapi waktu saya mundur sejengkal aja. Makanya gampang luka. Dan kabar buruknya, ayat ini dilanjutkan. Makasih Pak Hendrik. Ayat ini dilanjutkan. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan kabar buruk buat Anda yang hidupnya pahit. Kepahitan itu akan korbankan suamimu. Kalau Anda istri yang pahit, suami yang pahit, dengar baik-baik. Kepahitanmu korbankan istri dan anak-anakmu. Karena jelas Alkitab bilang, orang pahit gak pernah pahitnya untuk dirinya sendiri. Alkitab bilang ini orang pahit cemarkan banyak orang. Cemarkan pekerjaannya, cemarkan pelayanannya. Gila Pak Bu, saya yang luka, istri saya yang hancur. Anda mau? Istri yang luka, suami yang hancur. Anak-anak korban. Makanya lihat suami-suami yang luka batin, pahit hidupnya, pulang ke rumah, anaknya dihajar. Anak bertingkah dikit, gak nurut sekali, tapi taatnya 10 kali. Anda gak lihat yang 10 kalinya, yang Anda lihat yang 1 kalinya. Kenapa? Luka mencemarkan banyak orang kok. Tuh, makanya Yesus bilang ini, ampunilah mereka, sebab mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Jelas Bapak Ibu? Anda pikir Anda pahit, cuman Anda yang terluka. Anda cuman korbannya Anda? Enggak. Saya ulang, ini wajah saya. Enggak. Makanya suami-suami kalau istri Anda terluka, cepat layani. Oke? Istri-istri kalau suami Anda terluka, cepat-cepat layani. Kalau enggak, coming soon.